Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Gunarto dari instalasi rehapedik Rumah Sakit Alislam Bandung akan memberikan edukasi masalah nyeri pinggang. Masalah ini masalah yang umum terjadi di masyarakat. Nanti di akhir acara ada beberapa tips yang perlu kita cermati dan kita perhatikan benar agar kita terhindar dari nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang itu adalah seperti ini. Di antaranya nyeri pinggang mengenai tulang belakang. Ya, nyeri pinggang belakang. Ini kalau kita perhatikan, tulang belakang ini terdiri dari beberapa ruas. Di antaranya tulang servikal 7 ruas. Kemudian tulang torak sekitar 7 ruas. Tulang lumbal itu sekitar 5 ruas. Dan tulang sakral misalnya. Nah, apa yang menyebabkan nyeri pinggang itu sendiri nanti akan dibicarakan berikutnya. Nah, apa fungsi sebetulnya dari tulang punggung ini? Tulang punggung manusia itu mempunyai fungsi untuk menjaga posisi tubuh tetap lurus ya, tetap tegak ya. Karena tanpa tulang pinggang ini, tanpa tulang punggung ini, manusia tidak bisa tegak. Kedua, untuk melindungi semua organ yang ada di dalam tubuh, ya, terutama organ-organ dalam tubuh, kemudian pembuluh darah dan saraf, gitu, pelindung. Kemudian untuk stabilisasi dan untuk pergerakan, ya. Nah, kemudian tulang pinggang ini yang menyebabkan nyeri di tulang pinggang ini adalah beberapa hal seperti ini. Di antaranya bahwa tulang pinggang ini terdiri dari tulang keras, bantalan, dan saraf-saraf di belakang ya. Kalau saja terjadi fraktur kompresi ya, kompresi itu menyebabkan tulang pinggangnya remuk biasanya, itu menyebabkan terganggunya sistem saraf ya. Kemudian juga bisa karena tulang sendinya facet jointnya terganggu juga menyebabkan nyeri pinggang. Dan bantalan tulang itu sendiri yang menyebabkan robek sehingga si annulus tuberosus atau inti dari tulang punggung itu sendiri dari bantalannya itu menjadi keluar dan menonjol menekan saraf ya. Nah, ini di sebelah kanan saya coba perhatikan, di sini ada beberapa otot yang bisa menyebabkan atau berpengaruh terhadap nyeri pinggang, yaitu latissimus dorsi, ini otot sebelah kanan di luar ya. Kemudian otot gluteus maximus, otot gluteus medius ya. Ini juga berpengaruh terhadap nyeri pinggang. Kemudian masih di bagian belakang, kalau kita buka maka akan tampak otot-otot yang kecil. Kalau kita perhatikan sebelah kiri saya, otot-otot yang kecil tapi menyambung satu sama lainnya. Ini yang otot tersebut mempunyai fungsi untuk pergerakan, diantaranya yaitu untuk mempergerakan tulang belakang ya. Kalau ini terganggu maka akan terganggu buka. Kemudian kita perhatikan di otot perut ini sebelah kanan ya. Ini ada rectus abdominalis yang bagian tengah. Kemudian yang pinggir itu obliquus ya, obliquus abdominalis. Kemudian ini tadi yang otot sayap itu yang sebelah kiri. Nah, ini masih ada juga saraf-saraf yang melewati di sana. Nah, ada juga ligamen tulang belakang yang berfungsi untuk menyokong tulang belakang. Tulang belakang itu kalau diperhatikan bentuknya makin lama makin membesar. Jadi dari leher kecil kemudian ke bawah makin besar seperti tugu Monas ya. Nah, ini semakin kuat apabila ditambah ligamen-ligamen ini. Dan ligamen ini ada 10 ya. Mulai ligamen longitudinal anterior, yang posterior, yang capsula, yang flavum, yang interspinosus, supraspinosus, kemudian intertransversal, iliolumbal, sacroiliacal, dan vertebropelvicum ya. Nah, ini masih di daerah tulang belakang. Di sini di daerah pelvis, terutama di daerah
daerah-daerah yang banyak sekali ligamen-ligamen juga akan menyebabkan jika ini terganggu maka terganggu juga. Nah, permasalahan pada tulang belakang itu apa? Yaitu biasanya akan terjadi nyeri tengkuk, sindroma nyeri tengkuk, sindroma nyeri punggung, sindroma nyeri pinggang. Ini permasalahan yang banyak mendorong masyarakat atau siapa saja, terutama di masa pandemi ini biasanya pada asik main HP ya, sambil tiduran maupun sambil duduk-duduk tanpa memperhatikan resiko terjadi nyeri tengkuk dan nyeri pinggang ini. Nah, kemudian kita perhatikan konsep rehabilitasi medik. Apa sebenarnya konsep rehabilitasi medik? Konsep di sini adalah kita lihat di fungsi dari somatik, definisi disfungsi somatik. Jadi gangguan dari somatik mulai di anamnesa, kemudian infeksi dan palpasi. Tentunya prinsip terapi gerakan sendi dan kapsul sendi yang terbatas. Kemudian peregangan otot dan fascia yang kaku, misalnya lakukan penguatan keseimbangan otot, latihan kegiatan koordinasi gerak dan yang berurutan secara fungsional baik lokal maupun keseluruhan. Latihan memelihara fungsi sebagai bagian dari kegiatan di rumah, ya. Nah, patogenesa dari nyeri pinggang adalah bisa disebabkan oleh komponen keras, yaitu hard tissue, biasanya pada tulang dan persendian. Seperti saya katakan tadi, kalau tulangnya fraktur, patah. Kalau persendian biasanya ada peradangan, itis, ya, yaitu facet joint, terjadi peradangan di facet jointnya. Kemudian berasal dari komponen lunak atau soft tissue. Bisa karena ototnya karena kram segala macam, atau bisa ototnya memendek, itu akan menyebabkan nyeri. Pembuluh darah ya yang terjepit, nah itu akan menyebabkan nyeri. Jaringan ikat juga yang menyebabkan nyeri. Serabut saraf jelas ini kalau tertekan akan nyeri. Nah, ini pada radikulopati biasanya. Nah, kemudian kita lihat faktor risiko. Umur yang biasanya terkena nyeri pinggang adalah 30 sampai 64 tahun. Prevalensinya tertinggi 45 sampai 64 tahun. Tapi ini tidak menutup kemungkinan buat anak yang lebih muda dari 30 tahun pun bisa terkena, apalagi dengan proper body mechanism yang tidak benar, apalagi dengan zaman sekarang yang banyak memain gadget, ya, akan menyebabkan nyeri pinggang. Jenis kelamin, pria lebih besar daripada laki-laki. Ini biasanya karena pekerjaan, ya. Kemudian postur tubuh, obesitas, biasanya pada wanita hamil juga menyebabkan nyeri pinggang. Posisi sosial ekonomi karena stres, kemudian pekerjaan, ya, pekerjaan fisik yang berat, ya. Nah, mengangkat dan pergerakan yang kuat, yang tiba-tiba juga menyebabkan nyeri pinggang. Nah, membungkuk dan berputar juga. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kan banyak pekerjaan yang memerlukan kegiatan membungkuk dan berputar, yang kalau salah melakukannya akan menyebabkan nyeri pinggang. Kemudian whole body vibration, yaitu getaran-getaran pada tubuh, ya. Ini semua menyebabkan nyeri pinggang. Posisi tubuh yang saat bekerja juga. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa gejala klinik apa saja yang bisa tampak sebagai akibat dari nyeri pinggang ini. Pertama, rasa nyeri yang dirasakan semakin memberat, ya. Biasanya nyeri pada satu lokasi, itu kalau penyebabnya otot biasanya, ya. Nah, kemudian apabila batuk, bersin dan mengedan, itu biasanya pada tekanan pada saraf tertekan di daerah pinggang, itu menyebabkan nyeri seperti ini. Kemudian rasa baal yang menjalar sampai ke kaki juga bisa karena nyeri di daerah pinggang ini, karena semuanya ada sarafnya sampai ke kaki, ya, yang menjalar ke kaki. Nah, kemudian gerakan pinggang yang semakin terbatas karena nyerinya ini, sehingga si penderita itu susah untuk menggerakkan pinggangnya. Nah, yang berikutnya kesulitan untuk berkemih.
Nah, kemudian ada teori-teori nyatakan teori pentat ini berkaitan dengan nyeri pinggang. Terjadi nyeri pinggang karena peregangan yang berlebihan pada ligamen sehingga menyebabkan nyeri. Ya. Kemudian otot yang mengalami tekanan yang berat karena spasme otot itu akan menyebabkan nyeri pinggang. Nah, sendi facet joint yang kaku karena peradangan juga menyebabkan nyeri pinggang. Foramen intervertebral tertutup secara asimetris ini pada hernia biasanya, pada tumor menyebabkan nyeri pinggang. Ya. Kemudian serabut saraf yang terjepit, nah ini jelas ini menyebabkan radikulopati, menyebabkan nyeri pinggang di daerah pinggang terutama ya, daerah lumbal ya. Nah, standar tes pemeriksaan fisik apa yang dilakukan? Nah, biasanya kita lihat yang hiperlordotik ya. Hiperlordotik ini daerah perut, daerah pinggang itu lebih ke depan ya. Biasanya pada wanita hamil atau pada orang gemuk. Nah, itu cenderung untuk jadi hiperlordotik. Atau walaupun tidak gemuk tapi hiperlordotik seperti ini akan menyebabkan nyeri pinggang. Lumbal yang kiposis ya. Kiposis bentuknya miring ke samping juga nyeri pinggang. Skoliosis juga menyebabkan nyeri pinggang ya. Sakar angle-nya juga akan ketika pergeseran dari sudut sakral itu menyebabkan nyeri pinggang. Romfleksi, ekstensi, dan lateral fleksi juga ini berpengaruh terhadap nyeri pinggang. Adapun pemeriksaan SLR atau Laschet test itu juga akan nampak pada orang nyeri pinggang dengan radikulopati itu akan positif ya. Tapi kalau yang biasa tidak biasanya. Kemudian tidak nyaman pada interspinosus, tulang belakangnya itu nyeri ya, interspinosus. Kemudian paravertebral di belakang, di pinggir-pinggir ya, di pinggir tulang spinal itu pinggang ototnya nyeri. Kadang-kadang di bokong dan bisa sampai ekstremitas bawah. Ini karena berpengaruh terhadap adanya satu nyeri pinggang yang berkaitan dengan otot-otot tersebut ya. Nah, konsep rehabilitasi medik. Apa yang dilakukan rehabilitasi medik terhadap nyeri pinggang ini? Pertama adalah menggunakan alat bantu, bisa ya. Kemudian penggunaan dengan latihan ya, nanti seperti yang akan diutarakan nanti bisa dilihat di gambar ini. Kemudian proper body mechanism, posisi tubuh yang benar ya. Nah, konsep rehabilitasi medik pertama pencegahan, promotif, dan preventif ya. Beban kerja yang sesuai dengan kemampuan tulang belakang. Ini menentukan terhadap terjadinya di pinggang. Bila bebannya berlebihan berdasarkan kemampuan kita, umpamanya dipaksakan, itu akan menyebabkan pinggang ini menjadi nyeri biasanya karena ototnya tidak mampu untuk menyangga dari beban sendiri. Sikap yang baik secara ergonomik itu juga akan menyelamatkan kita atau menghindarkan kita dari sakit pinggang. Lama kerja yang tidak menimbulkan kelelahan biasanya 2 jam, kurang dari 2 jam lah ya, dalam satu posisi ya. Kemudian pengulangan kegiatan kerja secara ergonomik dan biomekanik juga harus diatur. Nah, jenis alat-alat apa yang digunakan? Biasanya kita di sini menggunakan alat terapi panas di fitting. Bisa menggunakan IR, kemudian infrared, kemudian ultrasound, kemudian MWD, SWD, ada juga laser. Ada juga menggunakan elektrik yaitu TENS ya. TENS ini kemudian ada manual medicine. Ini dilakukan untuk mengurangi nyeri-nyeri terhadap gangguan yang terjadi dan senam setelah terapi. Nah, inilah tip-tip yang perlu diperhatikan seperti gambar di depan ini gambar yang saudara saksikan. Ada gambar korek ya, itu adalah posisi yang benar. Ketika berdiri, hendaklah lurus berdirinya. Atau kakinya salah satu naik ke bantalan atau ada bata, bolehlah bata gitu ya. Kalau kita akan melakukan kegiatan agak lama, lakukan seperti ini. Ini lebih aman ya daripada kita seperti yang sebelahnya itu, yang sebelah kiri,
terjadi terjadi lordotik, hiperlordotik ya biasanya. Itu kan menyebabkan nyeri pinggang ya. Tuh, nyeri pinggang. Nah, kemudian yang di bawahnya posisi duduk yang benar ya. Posisi duduk yang benar ini juga menentukan terhadap nyeri pinggang, di mana duduk yang benar itu satu kakinya ditumpangkan ya. Tapi biasanya posisi seperti ini tidak tahan lama ya. Maka kalau di pesawat atau di kereta api suka ada footrest ya, itu biar pinggangnya lebih nyaman, duduknya bisa tahan lama. Beda dengan yang incorrect ini, yang sebelah ini bisa menyebabkan nyeri pinggang ya. Apalagi kalau diganjel pakai bantal segala macam di bawah atau di belakang punggung ini akan menimbulkan nyeri pinggang. Nah, selanjutnya adalah posisi tidur. Posisi tidur yang benar itu bagaimana gitu ya. Ya, kalau terlentang lututnya diganjal pakai bantal saja itu lebih aman. Tuh, atau tengkurap ya perutnya dibanjal pakai bantal, diganjal. Kemudian tidur miring bolehlah, nggak apa-apa. Nah, kalau tidur terlentang tanpa diganjal itu menyebabkan nyeri pinggang, maupun tengkurap juga sama menyebabkan nyeri pinggang. Nah, kemudian tip kedua yang perlu diperhatikan yang cermat ini. Nah, tip kedua ini, kalau kita mengambil suatu barang, perhatikan ini sambil jongkok terlebih dahulu. Sambil jongkok terlebih dahulu, baru diangkat ya barang tersebut sambil kaki dibengkokkan. Kenapa dibengkokkan? Karena posisi ini posisi yang lebih nyaman, karena beban pinggang itu sedikit dialirkan atau dibagi dengan lutut ya. Nah, beda kalau langsung yang incorrect ini langsung dari jongkok langsung berdiri ya, berdiri itu menyebabkan pinggangnya menjadi lebih, bebannya full ke pinggang jadi nyeri ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah posisi kita membawa barang. Pada saat posisi kita membawa barang, sebaiknya barang ditempelkan ke badan ya, dekap gitu. Itu akan lebih nyaman dan lebih kuat kitanya. Nah, beda dengan posisi barang yang hanya barangnya diangkat tapi jauh dari tubuh. Ini akan menyebabkan nyeri di pinggang karena bebannya lebih ke pinggang lebih besar. Nah, kemudian juga kalau kita membawa barang itu sebaiknya barangnya ditumpangkan di belakang sambil lututnya agak sedikit membengkok. Nah, ini bisa lebih aman daripada seperti gambar incorrect ini yang bebannya di belakang sehingga badan agak miring ke belakang. Itu menyebabkan nyeri pinggang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seperti orang yang sedang nyupir. Biasanya kalau orang sedang nyupir itu pengennya seperti gambar incorrect ini. Incorrect ini kemudian diganjel di bawah, di belakang dari pinggangnya, menyebabkan kelihatan nyaman, tapi dalam jangka waktu lama menyebabkan nyeri pinggang. Beda dengan yang correct ini. Yang correct itu biasanya kursinya agak dimajukan sedikit, sehingga posisi badan lebih tegak. Memang kelihatan tidak nyaman, tapi lebih aman ini. Lebih aman terhadap pinggangnya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita memperbaiki mobil umpamanya, ini juga sebaiknya satu kaki naik ke dashboardnya ya. Ke apa? Ke mobil ya dikit ya. Sehingga lebih tahan ya. Lebih tahan. Ya, ada yang berikutnya adalah kalau kita duduk umpamanya, duduk jangan terlalu bungkuk seperti incorrect gambar sebelah kiri ini, incorrect, atau lehernya terlalu bungkuk. Ini kalau yang tadi pakai kursi ya, pakai meja. Kemudian yang pakai kursi juga, kursi saja juga terlalu bungkuk. Dan ini banyak dilakukan pada saat ini, terutama pada musim pandemi ini. Orang lebih asik main HP ya.
biasanya tidak memperhatikan posisi seperti ini. Ya, yang sebaiknya adalah posisi yang korek ini. Duduknya tegak, kemudian kepala juga agak tegak. Ya. Nah, selanjutnya adalah latihan. Bagaimana cara latihan untuk mencegah penyakit pinggang? Ya. Nah, latihan pertama adalah yang metode A ini. Kaki dilipat, kemudian tangan di perut, boleh ya. Perutnya dikebelakangin, kebawahin ya. Dikebawahin, tekan. Nah, atau yang berikutnya, yang B ini, perutnya dikebawahin sambil kepala diangkat. Kepala diangkat. Nah, atau yang berikutnya yang C itu, perutnya dikebawahin, ditekan ke bawah, kemudian kepala diangkat, kaki dilipat satu. Ya. Nah, ini cukup bagus. Atau dua-duanya kakinya dilipat, ya seperti gambar D ini. Nah, kemudian yang gambar E adalah dengan badan dibungkukan di antara dua kaki. Nah, itu juga akan memberikan efek terhadap pelonggaran atau terhadap pinggang. Ini lamanya berapa? 10 hitungan lah kira-kira. Kemudian yang F ini sambil tiduran, kaki diputar-putar seperti mengayuh sepeda ya. Gitu. Dan yang berikutnya adalah berdiri tegak. Kemudian berdiri tegak sambil sedikit dibungkukan, diturunkan badannya. Lututnya menekuk. Gitu, tekuk sedikit saja. Kemudian berdiri lagi, tekuk lagi, berdiri lagi. Itu memperbaiki terjadinya hiperlordotik ya. Nah, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.